Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 SDN Sendang Mulyo 04 Kota Semarang. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, yaitu kerjasama. Dengan mempelajari ini, diharapkan anak-anak bisa memahami apa itu kerjasama dan juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Allah itu mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Jadi, kita di sini diperintahkan Allah untuk selalu berperilaku terpuji, terutama pada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu menceritakan tentang anak-anak sekolah yang berpamitan kepada orang tua untuk berangkat sekolah. Ini termasuk contoh perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang kedua, ada anak-anak yang menyapu halaman rumah dan juga mengepel lantai. Gambar yang ketiga, ada anak yang berani untuk bertanya kepada gurunya di pertanyaan yang kurang paham. Kalian harus berani bertanya di kelas. Yang keempat, itu ada anak yang Ada anak yang menyapa ibu gurunya dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan gurunya. Nah, keempat gambar ini merupakan contoh dari perilaku terpuji. Kita lanjutkan. Materi yang pertama adalah kerjasama. Apa itu kerjasama? Di sini diartikan kerjasama artinya pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah, akan rasa menyenangkan karena kita dibantu orang lain dan juga kita dapat membantu orang lain. Pasti mereka akan senang. Kalau mereka senang, kita juga akan. Nah, kerjasama itu kita bisa lakukan di mana saja. Nah, kerjasama yang pertama kita bisa dilakukan di rumah. Nah, ini di piring, mengepel, bersihkan kaca, menyiram tanaman, dan sebagainya. Itu pekerjaan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu pekerjaan orang tua. Kerjasama yang kedua itu bisa kita lakukan di sekolah atau di kelas. Contohnya ini, dan piket kelas, dan debu, menyapu sampah, kemudian membersihkan meja dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan secara sama-sama. Kemudian ada pertanyaan. Pertama, dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman? Dapatkah kamu memberikan contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama? Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman itu contohnya tadi
membersihkan kelas, membersihkan lingkungan kelas, membantu teman, dan sebagainya. Contoh yang dilakukan bersama. Nah, pekerjaan yang tidak boleh dilakukan bersama teman, itu contohnya apa? Ketika contek, ketika ulangan, ya. Ketika ulangan tidak boleh contek. Jadi kita hanya diperintahkan untuk melakukan kerjasama pada hal-hal kebaikan. Kalau hal-hal yang tidak baik, yang buruk seperti mencontek, mencuri, kita tidak diperbolehkan untuk bekerja sama. Nah, selanjutnya adalah contoh sikap kerjasama. Contoh sikap kerjasama yang pertama adalah, ini ketika di sekolah bisa membersihkan meja guru, bersihkan papan tulis. Contoh yang kedua adalah dengan menyapu halaman sekolah atau kelas, membersihkan sampah dan juga membuangnya ke tempat sampah. Contoh yang ketiga adalah membersihkan buku yang ada di kelas. Buku yang selesai digunakan setelah pembelajaran, kita bisa meletakkannya di rak yang telah disediakan. Contoh yang keempat adalah dengan membersihkan ruangan kelas, membersihkan kaca kelas, dan sebagainya. Nah, ini contoh ketika di sekolah. Contoh ketika di rumah sama saja, kita bisa membersihkan ruang tamu, membersihkan halaman rumah, dan membersihkan tempat-tempat buku, ya, membersihkan mainan. Selanjutnya juga membersihkan kaca-kaca atau pintu yang ada. Itu adalah contoh sikap bersama. Nah, setelah kita bekerja sama, apa yang akan kita dapatkan? Di sini kita akan belajar tentang manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yang pertama ada dapat menumbuhkan persatuan. Dengan kerjasama, kita akan memiliki banyak teman. Kehidupan akan terasa damai, tidak ada permusuhan. Yang kedua, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih ringan karena kita tidak melakukannya sendiri. Yang ketiga, dengan bekerja sama, maka pekerjaan akan selesai. Tingkat kelas akan cepat selesai. Selanjutnya, dengan bekerja sama, kita akan mendapatkan banyak teman. Kita sering berinteraksi dengan teman-teman kita senang kalau dibantu, ya. Maka teman-teman kita akan senang dengan kita. Selanjutnya, yang kelima adalah dengan bekerjasama, maka kita akan disayang orang tua dan juga meringankan pekerjaan mereka. Pasti orang tua kalian sangat senang sekali. Nah, itu adalah manfaat dari kerjasama. Selanjutnya, ini ada tugas, ya. Setelah kalian mempelajari ini, tugasnya adalah kamu fotolah kegiatan kerjasamamu di rumah atau di lingkungan rumah. Kegiatannya dapat berupa menyapu, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, merapikan alat belajar, di piring, memotong rumput, mencuci kendaraan, kerja bakti, dan sebagainya. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan secara bekerja sama. Pilih satu saja kegiatan, kemudian di-upload di Classroom. Nah, itu adalah materi hari ini tentang kerjasama. Jadi, pekerjaan yang sekiranya butuh bantuan, maka kita harus lakukan bersama. Kita tidak boleh sendiri, kita tidak boleh egois, ya. Kita harus membantu orang tua dan juga teman kita. Saja dari Mister.
Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.